Kenapa ini penting? Karena begini, kalau kita live tampil wajah kita di sosial media, hal itu akan mengakibatkan orang lebih percaya, ya. Orang tahu nih kalau kita berjualan online, ya, mereka tahu kapan, kepada siapa mereka transfer duitnya, komunikasi sama siapa, seperti apa wajah orangnya kan gitu kan. Ya kali ini saya bahas tentang bagaimana kita bisa wajah kita tampil ya di media sosial, tapi nggak perlu malu-malu atau bingung-bingung, cemas-cemas gitu. Yes, alhamdulillah. Celing. Alhamdulillah. Celing muncul juga. Setelah Halo. menghilang, setelah diriku bertapa, Mas Pras, Masya Allah. Allah, Di alhamdulillah. ruangan yang dingin ini sampai Uh, kemeringet loh aku. ini di mana? Di rumah, di Di rumah studio, sih, di di rumah. rumah. Di rumah, di Alhamdulillah. studio, di rumah aja. Apa kabar, Mas Pras? Alhamdulillah, alhamdulillah Iya, sehat-sehat, baik-baik. Mbak Ivana juga, gimana? lagi-lagi alhamdulillah lagi-lagi kita memang harus banyak-banyak bersabar dengan yang namanya jaringan ini ya Mas Pras ya. Nggak Betul, zaman betul, betul. kemarin-kemarin, nggak sekarang masih tetap, tapi it's okay lah ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Oke, ini saya mau perkenalkan diri nih, Mbak Ivana. Jadi Yes. hari ini ya teman-teman yang baru bergabung, thank you banget yang sudah bergabung. Entah itu dari followernya Mbak Ivana atau dari saya. Dan malam ini Selamat malam. malam semuanya. Malam ini materinya Jahat. Iya. Kenapa? Malam ini materinya? temanya penting banget nih buat teman-teman yang aktif di media sosial, yang pengen atau istilahnya tambah follower, yang pengen jualan online-nya Yes. laris, yang pengen karirnya bagus, dikenal lebih banyak orang, dipercaya lebih banyak orang. Nah, Yes. solusinya itu yaitu tampil percaya diri, ya, live atau foto wajahnya muncul, bikin video di medsos, di media sosial tanpa cemas dan bingung. Nah, langsung ini saya kebetulan sangat bersyukur banget Mbak Ivana ada waktu, ya, sempat diundur kapan hari karena kesibukan, itu saja nggak apa-apa. Thank you banget. Nah, ini Mbak Ivana ini MC, presenter JTV dan ex-announcer di Smart FM Surabaya. Ya, luar biasa. Ini teman-teman yang kalau nonton di JTV ini pasti sering lihat wajahnya Mbak Ivana. Tapi malam ini agak, ya, kalau di JTV kan bagian nanyain orang ya. Nah, kalau iya, saya jadi kembali banyak diem sekarang ini ya. nah, ditanyain. Oke. Sebelum kita mulai, teman-teman di sini kan berpikir seperti ini, loh, emang apakah wajib ya wajah kita tuh muncul di medsos? Kan bisa toh posting-posting foto saja, foto produk, foto kegiatan orang lain gitu. Tapi kenapa foto wajah? Nah, atau muncul video. Nah, ini sebelum Mbak Ivana men-sharingkan, ini saya mau sharing tentang pengalaman saya di media sosial Oh ini. iya. Oke. Harus. Mas Pras, boleh Ivana sapa dulu teman-teman yang mungkin udah Ya, gabung di sini, boleh ya? Oke, silakan. Malam. Oh ya. Selamat malam semuanya nih. Ada siapa aja tadi ya yang sempat kebaca? Ada Eta, ada Satrio, nih teman-teman yang kebetulan dari teman-teman Ivana juga, ada Mas ya, semuanya deh, di mana aja teman-teman yang udah gabung di sini. Yang pasti sebenarnya malam ini kita nggak belajarnya dari dua hal banyak sih sebenarnya. Maksudnya gini, nanti mungkin sedikit dari apa yang Ivana udah tahu, nanti Ivana bakal share ke teman-teman semua. Tapi yang pasti Mas Praseno ini punya banyak sekali yang bisa di-share buat teman-teman. Jadi kalau misalnya urusan mau nambah followers nih teman-teman, urusan kepengen gimana sih bikin konten yang oke, kemudian cuan, nanti kita banyak belajar dari Mas Praseno, beneran serius. Oke Mas Pras, jadi sebelum ditanya, saya mau tanya dulu. Oh, itu kan sudah. Jahat ya. Tapi nggak gitu loh briefingnya, Mbak. Briefingnya ya gitu ya. Oke Mas Pras, silakan deh. Mas Pras, apa dulu nih yang pengen disampaikan teman-teman nih? Oke. Ya, tadi saya mau sharing, kenapa ini wajah kita tuh perlu muncul di media sosial. Kenapa sekarang sudah nggak zamannya foto produk saja, nah gitu kan.
Nah, saya ada pengalaman ini Mbak Ivana. 3-4 tahun terakhir ini kan beriklan di Facebook dan Instagram. Saya melakukan Yes. sebuah riset. Jadi saya posting, saya beriklan dengan foto produk, saya beriklan dengan wajah pegang HP gini ya, ada produk tapi tangannya kelihatan doang, terus ada yang ketiga foto ada wajahnya. Nah, dia pegang produk gitu. Nah, ternyata hasilnya yang lebih banyak klik itu yang ada wajahnya dengan memegang produk. Seperti itu. Yang ketiga ya. Yang ketiga. Nah, di situ saya dapat insight lagi bahwa coba pakai video di tahun 2019 itu ya. Oke, saya coba beriklan menggunakan video. Jadi lebih banyak penjelasannya, lebih atraktif lah ya. Nah, ternyata alhasil itu yang ngeklik jauh lebih banyak dibandingkan foto saja. Jadi yang sebelumnya itu foto. Nah, ini video gitu. Jadi lebih banyak klik. Nah, di situ saya berpikir, oh luar biasa ya dampaknya video gitu. Nah, kemudian dari situ saya berpikir gini, video yang seperti apa ini yang banyak klik, yang banyak menarik. Nah, risetnya saya dalami lagi, ternyata video yang saat itu ya di tahun 2019 ya, karena trennya sekarang sudah berbeda, Mbak. Nah, itu tampil menjelaskan produknya, dan kemudian itu ya saat itu sampai sekarang sih wajah cewek jauh lebih menjual seperti itu. Nah, aduh saya ya di situ. Nah, jadi teman-teman di sini ini ya, kalau ingin produknya itu laris manis, mau nggak mau wajahnya harus muncul. Dan di sini wajah muncul tidak harus cantik dan ganteng, karena cantik dan cantik itu relatif. Karena saya sudah membandingkan ya. Yang penting saat itu kebetulan iklannya sama-sama cewek ya. Ya sama-sama kliknya. Fokusnya pada pesannya, Mbak. Jadi apakah pesannya itu cukup menjual kah, menarik kah, seperti itu. Nah, kalau itu nggak menarik, ya video sebagus apapun itu akan lewat. Nah, dari situ. Nah, saya juga ada komunitas digital marketing kan, saya sharing di situ. Rata-rata mereka bilang, iya Pak, bagus video itu. Iya, saya coba video, banyak yang lihat. Tapi Pak, saya itu malu kalau wajah saya muncul. Nah, disitulah problemnya, Mbak. Nah, wajah saya itu malu kalau muncul, terus bingung mau ngomong apa ya Pak, gitu. Gitu. Dan trennya ini makin menguat, Mbak Ivana. Video itu wajib. Jadi kemarin itu ada penelitian di salah satu media sosial research ya, Hootsuite itu, dia mengatakan bahwa video pendek itu jauh lebih diminati dibandingkan foto. Dia nggak nyebut foto, sudah nggak nyebut teks, dia bilang video pendek, short video seperti TikTok atau IG Reels. Nah, disitulah trennya, jadi berbeda. Dan video-video seperti TikTok yang tidak serius itu lebih banyak diminati dibandingkan video yang sinematik, yang keren tampilannya, yang ringan-ringan tapi gampang untuk diterima gitu ya. Tapi pesannya yang nyampe gitu ya. Betul. Nah, seperti itu. Namun masih saja ada barrier atau hambatan di teman-teman ini. Aduh, saya nggak pede tuh wajah saya muncul, ngomong apa ya nanti gitu. Nah, disitulah tantangannya. Nah, dari situlah Mbak Ivana, saya itu pengen tahu nih, Mbak Ivana kan saat kita ngobrol-ngobrol itu, Mbak Ivana juga sudah sering tampil di TV, tapi ya juga dalam hati kecilnya masih nggak pede juga nih sebenarnya. Nah, seperti itu. Betul. Nah, terus teman-teman di sini itu, wah Mbak Ivana aja sampai sekarang yang sudah sering tampil di TV aja, kadang nggak pede. Nah, apalagi yang belum pernah memulai di depan kamera, handphone gitu loh. Nah, kalau boleh tahu ini ya, apakah selama ini punya cita-cita nggak dulu, oh saya mau tampil di depan kamera, mulai mungkin lulus SMA, kuliah, punya cita-cita seperti itu nggak sih sebenarnya?
pertanyaan yang oke banget. Lanjut, Jadi lanjut, gini lanjut. Mas Pras, Nah, kalau untuk cita-cita gimana ngebayangin aja sebenarnya tuh nggak pernah Mas Pras. Gimana sih oh, apa namanya berhadapan dengan kamera? Gimana sih akhirnya bekerja banyak yang istilahnya harus di depan kamera atau di depan banyak orang gitu ya? Karena kalau mhm, ditanya cita-cita Mas Pras sebenarnya dari kecil jadi malu sih. Cita-cita sebenarnya pengen jadi seniman, pengen pengen jadi oh, musisi, lebih tepatnya seperti itu. Jadi mhm, dari kecil, dari SD, SMP, SMA itu malah banyak belajarnya sekolahnya tuh di musik sebenarnya. Tapi nggak hmm, ada sih, maksudnya tuh untuk cita-cita banget, kepengen banget di depan kamera tuh nggak ada sih. mhm, Pengen aja pinter main musik, entah ntar akhirnya ngajar musik atau punya studio mhm, musik mhm, atau apa seperti itu. Terus akhirnya dalam perjalanan waktu itu ternyata ditemukan dengan beberapa pilihan-pilihan lain yang akhirnya jatuhlah ke broadcasting yang nggak jauh-jauh dari mhm. kamera. Tapi memang sih yang Ivana jalani sekarang ini juga nggak jauh-jauh dari musik sebenarnya. Maksudnya tetap tetap ketemunya Hmm, sama yang itu-itu aja gitu. Itu kalau ya ditanya soal sih. cita-cita. Oh, I see. Jadi akhirnya Yes. memilih sebagai Mm, MC presenter seperti itu ya. Eh, broadcaster. Iya, dulu di musik apa vokalis? bukan sih. Bagian pijit-pijit. Oh, bagian Bagian pijit-pijit. Oh, pijit-pijit. bagian keyboard. Oke, oke, oke. Yes. Iya, iya, iya. Saya pikir kalau vokalis berarti kan sudah belajar Udah biasa di depan gitu di ya. Maksudnya depan, public iya. speaking. Hmm, hmm, hmm. Enggak juga, enggak juga. Oh, Cuman amazing kalau pengalamannya. hobi, tapi kalau soal hobi berbicara, Mas Pras pernah dengar nggak sih, teman-teman pernah dengar nggak sih, kadang kita itu nggak sadar dengan apa sih sebenarnya passion kita itu, malah Hmm, ada beberapa, atau kalau kalau teman-teman mungkin pernah dengar, kita bisa mengenali apa passion kita itu, kita bisa hitung mundur beberapa tahun ke belakang, sebenarnya apa yang paling sering dan disukai, yaitu sebenarnya passion kita, sadar atau nggak sadar. Dan kadang kita oh. malah nggak tahu, malah orang-orang terdekat kita yang akhirnya apa ya memberitahu kita kalau kita dulu misalnya Ivana nih loh, kamu itu sebenarnya kalau bakat atau hobi istilahnya berbicara itu udah dari zaman SMP. Misalnya gini, di zaman dulu misalnya kita Oh. masih tiap habis dengerin lagu gitu ya Mas Pras. Dulu nggak sadar Mas Pras, sama sekali nggak Mhm, sadar kalau ternyata itu adalah passion. Tiap kali mhm, habis dengerin lagu, misalnya katakan lagu dari Slank misalnya, itu mhm, nggak sadar tuh waktu itu Ivana tuh sering lagu itu mau habis misalnya, tiba-tiba mhm, yang ngikutin aja Mas Pras ala-ala mhm. penyiar gitu. Nah itu dia tadi lagu dari Slank enak kan ini, lo itu nggak sadar. Maksudnya tuh dulu Oh, biasa aja. Malah orang-orang terdekat yang lu dulu tuh udah seperti itu, senang. Oh ya, gitu, nggak sadar gitu. Dari suka, 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 akhirnya alam membawa ke sana. nice, nice, nice. Ya, menarik gitu Seperti itu tipsnya sih. untuk mengetahui bakat kita apa sih ya. Sebenarnya 5 tahun, Iya. 10 tahun terakhir itu Mhm. 5 kita tahun sering paling tidak, apa? ya. Oh, I see, I Iya, see. beberapa tahun kemarin lah, paling nggak minimal 5 tahun kemarin itu kalau kita nggak mampu mengingat-ingat atau kalau kita nggak mampu Hmm. untuk apa ya mencari tahu dari diri kita, paling tidak biasanya orang-orang sekitar kita atau lingkungan kita yang bisa bantu untuk mengingatkan. Dulu kira-kira seperti Oh, apa sih track record kita seperti itu sih Mas. Mas. oke, oke. Itu di akhirnya tahu, oh ternyata saya ini juga ada ketertarikan secara nggak Iya sadar di loh, tentang gitu. MC dan penyiar. Kalau Oke. saya dulu sempat misalnya ditanya nih Mas Pras, oh kalau suka musik pasti dulu paling nggak suka nyanyi ya, vokalis ya, karena Hmm, kok akhirnya jatuhnya ke sini kan udah biasa, maksudnya tuh seolah-olah sudah terbiasa berbicara di depan banyak orang, padahal hmm, enggak. hmm, Jadi kalau kalau hmm, musik memang sukanya dulu di piano sama di keyboard, memang iya belajar dari hmm, hmm. kecilnya sampai bahkan sampai lulus awal-awal kuliah juga masih sih masih masih Hmm. menjadi anak band masih Oh, ya, cuman ya, ya, karena ya. ambil komunikasi jadi akhirnya lebih ke broadcastnya gitu. Jadi sebenarnya kalau berhadapan atau berbicara dengan orang atau berhadapan langsung dengan kamera, kalau di musiknya tadi karena saya player ya, jadi Hmm, sebenarnya hmm, nggak juga nggak langsung gitu Mas hmm, Pras. hmm. Cuman Oh, cuman oke. ternyata yang tanpa disadari itu adalah sudah ada hobi berbicara. Hmm, yes, yes, Mungkin yes, yes. seperti itu. Oke. Nah, eh, bagaimana cara mengatasi ketakutan saat
mau nggak mau tampil di kamera lebih tepatnya ya. Karena saya Kamera. pribadi Oke. gini, Mbak Ivana, sebelum saya aktif di depan kamera, saya sudah berbicara ke cukup banyak orang. Saya aktif menjadi public mulai jadi public speaking itu di tahun 2004. Di tahun 2004, ya. Berarti saya Dan harus sungkem nih sama Mas oh, Pras nih sebenarnya ya. tapi ada jeda 5 tahun, Oke. jadi 2004 terus Mhm, beberapa tahun lagi nggak aktif di public speaking. Nah, mhm. satu ketika ya ini ada sahabat saya Denny Ang itu mengajak, saya memaksa saya untuk tampil di depan kamera dan saya gemeter banget itu Oke. saat itu loh. Oke. Itu beda banget loh Mbak Ivana, ngomong di depan orang secara saya apa ya, 100 orang itu oke, 200 orang itu oke, 1000 orang kalau langsung ketemu itu oke. Tapi di depan kamera itu berbeda feel-nya. Kenapa saya ngajak judul bahwa live di depan kamera itu, bukan berbicara di depan umum. Nah, kalau Mbak Ivana, apa tipsnya agar di depan kamera itu nggak cemas, nggak grogi? Seperti itu. Di Ada nggak? di depan kamera. Mungkin Iya, kamera Ivana HP, mengulang. live. Yes. Ivana mengulang sedikit dari yang Mas Pras tadi sampai ini menarik banget loh teman-teman. Jadi seorang Mas Praseno atau mungkin teman-teman yang sekarang ini juga lagi join sama kita gitu ya, yang mungkin juga udah terbiasa berbicara dengan banyak orang, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Ternyata ada yang masih ketika dihadapkan pada satu kamera kecil, kamera HP aja katakan gitu ya. Ternyata udah yang mm, mm, ada loh. Buktinya ini pengakuan yang terima kasih sekali Mas Pras. Ini juga ilmu yang sangat luar biasa. Jadi ternyata tidak semua orang yang kita anggap mampu berbicara dengan sangat baiknya di depan ratusan bahkan ribuan orang itu mampu berbicara dengan sangat baik juga di depan kamera. Mungkin sebelum Ivana kasih tips-tips sederhananya ya Mas Pras ya. Mungkin gini, Ivana kasih gambaran aja dulu sedikit nih teman-teman. Tidak semua penyiar radio kan sudah terbiasa dengan nggak ketemu dengan orang, terbiasa dengan berbicara dengan alat. Selamat pagi, tidak semua penyiar radio akan bisa dengan baik juga menjadi seorang presenter TV. Karena konsentrasinya pasti berbeda lagi. Judulnya sama, bisa berbicara dengan baik, tapi berbicara dengan siapa, di mana. Kalau seorang penyiar radio pasti akan terbiasa dengan alat. Maksudnya, ya udah lawan bicara kamu kalau nggak ada talk show, kalau nggak ada yang diwawancarai, pasti kan hanya ngobrol dengan mikrofon aja, dengan mixer aja. Yang itu akhirnya pengalaman pribadi Ivana juga dulu awal-awal di radio juga pasti ada diajarkan, ini adalah anggap aja nih manusia, anggap aja ini partner kamu. Jadi untuk bisa membangun mutu, Mas Pras kadang harus ngobrol dulu dengan mic atau misalnya halo selamat pagi, kita hari ini ngobrol bareng ya. Kita ini untuk membangun, untuk seolah-olah membangun sebuah chemistry. Sudah terbiasa dengan alat, sudah terbiasa siaran di radio, ketika ada tawaran presenter TV atau siaran menjadi penyiar TV istilahnya, gimana ya? Karena pasti kan harus konsentrasi nih Mas Pras. Harus noleh ke sini. Ketika dikode begini itu pasti akan memecah konsentrasi. Itu pasti. Yang awalnya udah siap di sini nih, ini udah siap nih. Ini mau ngomong apa gitu akhirnya karena dikode ini itu pasti ada. Itu untuk saya. Dulu Ivana pasti ada rasa seperti itu. Ada tantangan lagi, tidak semua penyiar radio bisa menjadi presenter TV. Tidak semua presenter TV atau penyiar radio bisa menjadi seorang MC yang berhadapan langsung dengan banyak orang di panggung atau berhadapan dengan audiens secara langsung. Karena sekali lagi, semua yang bisa berbicara itu bukan berarti mampu berbicara dengan baik di tempat yang berbeda itu. Yes, betul. Jadi ya kan, pada umumnya Mas Pras, kerennya Mas Pras ini, tadi akhirnya Ivana langsung mikir, wow keren nih Mas Pras nih. Karena rata-rata nih Mas Pras, karena rata-rata dari teman-teman Ivana yang seprofesi atau Ivana sendiri nih Mas Pras, awalnya kan memulai dari radio, kenalannya di radio dulu, kemudian sambil jalan di TV, kemudian sambil nge-MC juga. Akhirnya kan adaptasinya kan langsung ya, yang biasa dari alat, yang biasa ngomong sendiri maksudnya dengan mikrofon aja. Kemudian harus berhadapan belajar dengan kamera, menghadapi kamera. Kemudian
belajar langsung menghadapi orangnya atau audiensnya dengan menjadi seorang MC itu, rata-rata kita kesulitannya justru ketika harus berhadapan dengan banyak orang, Mas Pras. Tapi ternyata Oh, Mas Pras ini, bagi seorang Mas Pras, ternyata menghadapi ribuan orang tuh nggak masalah. Nah, inilah kelebihannya orang tuh masing-masing ya, Mas Pras ya. oh, Ada gitu yang ya. Heeh, ada yang di depan kamera tuh menjadi hal yang receh banget, orang nggak ada ini, maksudnya tuh biasa aja, udah kayak ngomong gini. Tapi ada yang justru kalau di depan orang yang enak aja kayak gini, kita meskipun nggak secara langsung kan, tapi kita bisa ada kontak Oh, I mata, see. ada bahasa Yes, yes. tubuh gitu ya. Jadi keren banget Mas Pras. Waduh, thank you. Kok Nah, kebalikan kalau ya saya ini ya? nah Nah, kalau misalnya untuk gimana caranya yang mungkin masih apa ya, mungkin masih pemula yang biasa ketemu dengan lebih nyaman, ketemu dengan banyak orang, kemudian Mm-mm. ternyata masih sedikit gugup dengan kamera Kamera. tadi, Mm-mm. kamera tadi ya mungkin kalau kalau dari Ivana sendiri sih, Ivana sendiri dulu mensiasatinya itu dengan cara seperti yang tadi, anggap aja ini partner, lawan bicara kita. Jadi mau Kamera itu kamera ya. handphone, mau kamera apapun itu, kadang kalau kita misalnya di TV juga ada beberapa titik kamera itu, ya anggap aja kita kayak seolah-olah lagi, ini pernah kasih contoh nih, misalnya kameranya di sebelah sana gitu ya, ya anggap aja di situ memang ada orang. Selamat pagi pemirsa. Jadi apalagi kan kalau kita di depan kamera nih Mas Pras, mau di depan kamera HP atau apapun, itu kan smiling voice dan smiling face-nya sangat Iya, berpengaruh ya, gitu yes, kan. ya. Kalau kalau misalnya siaran radio kan meskipun muka kita nggak enak banget, tapi kalau smiling voice-nya masih oke, selamat pagi, itu kan orang masih mendengarnya oke lah gitu. Tapi kalau udah di kamera kayak gini, ini meskipun misalnya di sini dan di sini lagi bergejolak banget, kita kan nggak boleh ketahuan ya Mas Pras ya. Kita harus Iya, tetap senyum dan betul, betul, betul seperti banget. itu. Jadi media itu kita anggap seperti lawan bicara aja sih. Kalau kalau menurut Ivana seperti itu. Hmm. Awalnya semua awalnya mungkin masih mengalami apa ya, adaptasi lah. Mungkin awalnya masih akan terasa kaku, tapi kita bisa mengevaluasinya itu dengan cara kita kan asiknya kita ada di era yang sangat canggih semua dengan teknologi, dengan semua fasilitas yang oke lah, kita bisa memanfaatkan video kamera Yes. kita rekam, kita bikin take beberapa kali. Oh, Wow. ternyata aku masih gini. Oh, ternyata gini. Oh, ternyata gini. Atau kalau misalnya kita, kalau dari saran-saran dulu nih Mas Pras ya, kalau Hmm. kita mau belajar nih jadi presenter TV, atau Hmm. ini biasanya tuh paling sederhana itu adalah belajar di depan cermin, di Hmm. depan kamera. Kita ngobrol aja, kita langsung melihat diri kita. Nah, kayak gini. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah program yang kita akan tahu langsung Hmm. mukaku ya. Nah, sekarang ada video, ada kamera video. Kita bisa rekam tuh di situ. Teman-teman bisa rekam. Oke. Kemudian kita bisa evaluasi. Oh, yang ini masih nggak oke. Cut, bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Sampai benar-benar kayak sekarang ini saya nggak merasa loh kita lagi jauh Mas Pras. Saya merasa Oh, Mas ya. Pras ada di depan saya langsung. Jadi Ya, ngobrolnya ya, ya, ya. enak kayak gitu. Gitu. Jadi padahal yang saya hadapi ini adalah sebuah kamera. Jadi anggap aja ini lawan bicara kita. Theater of mind sih kalau kita siaran di radio itu adalah theater of mind, kita harus main banget nih. Begitu. Oke, oke. Yes. Menarik. Nah, itu kalau sedang membuat video. Nah, kalau live, Mbak Ivana. Kalau live. Kalau Ivana. live, kalau Kan kalau live tayangan di seperti TV kita kan juga, sekarang ini. ya, di TV juga live. Dan ini kan wajib ya sebenarnya kalau mau bertanya, gimana sih cara berjualan agar rame order, salah satunya gimana caranya agar ningkatin follower. Nah, itu salah satunya adalah kita live. Nah, live itu kan orang bisa ketemu nih orangnya seperti apa, bagaimana personalitinya, bisa tanya jawab TikTok langsung saat itu juga. Nah, kendalanya adalah ya itu tadi, wah saya nggak tahu mau ngomong apa live, nanti takut dinilai orang ini, takut dinilai orang itu. Nah, Betul, itu dia. paham. Iya, betul. Jadi Live bagaimana? sebenarnya sih Mas Pras dan juga teman-teman ya, semua yang udah join di sini, kita mau berbicara di depan kamera, kita mau berbicara di depan orang secara langsung, mau berapa puluh atau berapa ribu orang, bahkan kalau kita live kan kita juga berpotensi ditonton banyak sekali orang ya. Intinya begini, kita mau berbicara dimanapun juga itu
Kalau menurut Ivana satu sih, pahami dan kuasai dulu kita ini mau ngomong apa. Oh, I see. Itu yang pertama ya, kuasai dan pahami. Yes, Oke. kuasai dan pahami dulu kita tuh mau ngomong apa. Terlepas dari kita mau live, terlepas kita mau nge-MC, terlepas kita mau siaran. Kalau kita dari awal kita nggak tahu, kita nggak paham materinya istilahnya, kita nggak tahu akan berbicara apa, secantik mungkin, mau dandan sudah oke, mau semua peralatan sudah oke, akan menjadi sia-sia aja karena pasti kita akan terlihat sorry ya begonya gitu Mas Pras. Oh, Tapi kalau kita misalnya penampilan misalnya nih, misalnya memang belum terdukung dengan makeup yang oke atau misalnya baju yang oke, tempat yang oke, semuanya serba masih biasa aja. Tapi kalau misalnya kita sudah paham nih, saya akan berbicara tentang misalnya apa ya? Saya mau jualan handphone nih, misalnya handphone A gitu. Ya saya harus tahu dulu dong handphone A ini apa aja gitu loh, entah speknya, entah semuanya tentang handphone A ini saya harus paham dulu. Karena ketika saya sudah paham, saya sudah menguasai materi istilahnya, mau ngomong dimanapun insya Allah akan receh. Karena tahu, gitu pede ya. dong, pede. Yes, yes, yes. Kalau orang sudah tahu, paham apa yang akan disampaikan, ya itu akan tingkat kepedean itu akan meningkat begitu kalau menurut saya itu Mas Pras. Yes. Sama halnya kalau kita membawakan sebuah acara, kalau kita nggak tahu acaranya, mau dibayar mahal sekalipun, kita sudah tampil oke, kita pasti akan ada rasa krik-krik atau seperti apa itu pasti. Jadi kalau live nih, apalagi tujuannya adalah untuk menjual produk. Produk semurah apapun, Mas Pras dan teman-teman, menurut saya, kalau kita bisa menyampaikannya dengan cara elegan dan menarik atau menyenangkan, akan bisa tampil, akan bisa terkesan menjadi produk yang sangat mahal dan akan cepat diminati. Benar nggak sih, Mas Pras? Betul banget, betul banget. Semua itu tergantung dari bagaimana cara kita menyampaikan pesannya, bagaimana cara kita menjualnya, memperkenalkan produk apa. Yes. Jadi kita tahu dulu. Ya. Jadi kata kuncinya adalah ketahui kamu ini mau ngomong apa, kuasai dulu bahannya, ya setelah itu live, begitu ya. Yes, kuasai materinya aja. Karena kalau boleh saran sih, kalau emang benar-benar belum paham, mau jualan apa sih kasarnya begitu, mau memperkenalkan apa sih, jangan live dulu deh, tapi belajar dulu. Karena menurut saya nih, sepintar-pintarnya orang yang sudah terbiasa berbicara di depan umum pun masih butuh loh yang namanya persiapan atau belajar dulu. Makanya kayak misalnya Mas Pras tadi gitu, aduh tersanjung, Ivana udah sering di TV misalnya kayak gitu. Jangan dikira kalau setiap kali mau tampil atau mau membawakan sebuah acara itu nggak belajar dulu atau nggak gemeter atau nggak nervous dulu, tuh pasti ada masa-masa seperti itu. Dan salah satu yang bisa membantu mengatasi itu adalah yang bikin pede langsung meningkat melesat tinggi itu adalah ketika saya sudah paham dan saya sudah menguasai saya akan berbicara apa dan dengan siapa. Itu sudah pasti memperingan beban hidup kita. Yes. Oke. Gitu sih. Ini teman-teman bila ada pertanyaan ya, silakan langsung jangan ragu untuk komentar saja, nanti kita akan jawab. Nah, Mbak Ivana, pernah nggak ada suatu kejadian tiba-tiba ngeblank? Loh, tadi sudah siap sih, mau ngomong apa ini ya? Waduh, saya lupa ini mau ngomong apa. Wah, pikirannya macam-macam dah. Nanti, tadi saya salah dong. Wah, ini apa kata orang ya, saya sudah salah ini. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Nah, bagaimana men-switch itu agar tidak terlihat dalam kutip memalukan sekali. Nah, itu kok pikirnya orang itu kan begitu itu. Nah, iya. Kalau pertanyaannya Mas Pras, pernah nggak sih? Mungkin perlu diralat, sering nggak sih? Karena memang sering. Sering ya. Hampir seperti yang tadi Ivana juga sempat sampaikan Mas Pras ya. Sepintar-pintarnya atau sesering-seringnya orang berbicara pasti ada masa atau sesi kepelicuknya atau blanknya atau apa. Itu sudah manusiawi banget gitu. Itu sudah manusiawi banget. Jadi kadang itu sudah persiapan sudah oke. Di sini sudah oke. Apa yang ada di sini kan nanti akan keluar di sini ya. Begitu kan berbicara apa yang sudah disiapkan gitu, harapannya kan keluar dengan baik. Tapi kadang-kadang itu kan kita nggak bisa mengontrol semuanya. Yang entah misalnya dalam proses berjalannya itu tiba-tiba ada error
entah mic-nya misalnya atau ada kendala teknis apapun yang kadang-kadang itu bikin kita tiba-tiba blank atau tiba-tiba waduh tadi aku tuh mau ngomong apa ya atau apa ya yang akhirnya terlihat bego misalnya Iya, terlihat iya. terlihat nggak pinter lah kasarnya seperti itu Oh, oke. itu udah sebenarnya pasti hampir semua teman-teman Ivana juga yang Ivana anggap ini udah pinter banget nih udah senior banget pun masih sering mengalami seperti itu. Kalau caranya supaya kita terlihat soft, supaya kita tidak terlihat wah salah mbak ini gitu Iya, atau iya, apa, gimana? nggak apa-apa sih. Kalau udah ketahuan sih nggak apa-apa. Tapi paling nggak memang kita dari awal sudah menyiapkan atau kita sudah terbiasa melatih diri untuk improvisasi sih, improve. Jadi itu sudah terlatih dari ketika siaran di radio. Mungkin Yes. Mas Pras pernah dengar begini. Kalau kita ditanya satu pertanyaan, paling tidak kita mampu menyiapkan 5 jawaban. Jadi atau misalnya gini, saya ambil kertas ini deh. Coba deh teman-teman ini apa sih? Coba kasih aku gambaran ini apa? Yang cepat, yang banyak. Mungkin orang akan cuma melihat, orang akan mendeskripsikan, oh itu kertas buat nulis. Secara umumnya mungkin seperti itu. Mungkin ada beberapa, mungkin teman-teman nggak kepikiran bahwa, oh itu bisa loh dibuat mainan. Oh itu bisa juga buat kado, itu bisa buat gambar. Oh itu kertas itu bisa buat marah-marah, tuh bisa dilempar tuh. Nah itu yang Ivana maksud adalah improvisasi. Jadi kita menyiapkan atau membiasakan diri untuk ketika terjadi seperti ini ada jawaban apa atau ketika terjadi seperti ini satnya itu apa gitu. Jadi misalnya ketika begini, oke, teman-teman selamat malam. Sekarang ini kita akan ngobrol, nanti Ivan akan ngobrol dengan seorang Mas Praseno Nugroho. Nugroho maksud saya. Ketika saya misalnya lebih cepat sadar kalau yang saya sebutkan tadi salah, mungkin bisa langsung dengan maaf, maksud saya adalah ini. Padahal memang itu tadi salah memang, atau bercanda teman-teman, maksud saya itu Praseno Nugroho kok, padahal memang salah tadi. Tapi bagaimana cara kita mengemas supaya tidak terlihat bahwa kita benar-benar salah yang disengaja begitu, yang kelihatan ininya. Sama sih ketika kita misalnya kayak memperkenalkan produk, kan nggak pernah lepas dari kadang keliru gitu ya, atau pas kita lagi live tiba-tiba blank atau apa ya, itu langsung aja jadi tadi saya tuh diem itu teman-teman, sebenarnya saya lagi ngelamun ini. Saya membayangkan kalau misalnya teman-teman memborong barang ini yang banyak, wih pasti tambah keren. Padahal sebenarnya tadi itu memang blank mau ngomong apa. Jadi langsung aja ambil alih gitu. Langsung aja diplesetkan dengan sesuatu tapi yang positif sih gitu. Jadi improvisasi. Ini begitu ada, Mas Pras. Thank you banget. Ini sudah ada pertanyaan dari Puri Galeri. Sudah dibikinkan materinya masih ngeblank. Ngomongnya belepotan. Gimana cara mengatasi belepotan saat ngomong? Belepotan kalau ini, Bu. Belepotan ya. Kalau belepotan saat ngomong, kalau cara Ivana sih belajar biasanya dimulai dari banyak membaca. Jadi kita sudah punya teks, sudah ada materi. Tadi kan seperti itu. Sebelum live, sebelum ngomong secara langsung, dibaca berkali-kali. Nanti akan terbiasa. Karena belepotan itu biasanya karena kita ketemu dengan istilah-istilah yang asing menurut kita. Biasanya sih kalau Ivana seperti terbiasa seperti itu ya. Betul, kadang-kadang itu karena kita saking gugupnya kita bisa belepotan. Tapi kalau lagi-lagi kalau kita sudah menguasai materi, meskipun nggak hafal, tapi kalau kita sudah tahu paling tidak istilah-istilah apa tadi yang perlu nanti kita sampaikan, itu akan bisa meminimalisir kebelepotan yang ada. Jadi sering dibaca. Dengan kita sering membaca itu otomatis kita juga akan belajar berintonasi dengan lebih baik loh. Betul banget. Ya. Pasti gaya bicara kita akan berbeda-beda. Kita akan akan irama dan intonasi berbicara. Is that right, Mr. Praseno? Right. Betul banget. Ya. Saya jadi itu flashback tuh. Ya, pengalaman saya juga begitu ya. Kadang saya kalau belepotan, ya saya ulangi lagi. Terus saya juga merasa kalau membuat sebuah materi, presentasi, dan saya mempresentasikannya itu berkali-kali,
cenderung yang kesekian kali itu lancar banget gitu loh, penuh semangat, Betul, intonasinya bisa saya betul. mainkan gitu. Iya, Jadi betul. Sepakat. eh, ya latihan itu tidak akan proses tidak akan mengkhianati hasil lah, istilahnya gitu. Ya, terus Betul, berproses jalanin betul. aja seperti itu. Oke, Karena oke. mungkin pada dasarnya untuk apa ya, dalam hal kita berbicara misalnya itu semua orang bisa mempelajari, semua orang bisa mempraktekkan, dan akhirnya semua orang bisa menguasai. Belajar Hmm, dulu, sering aja praktek, ulang-ulangi aja. Kayak tadi Mas Praseno aja yang udah terbiasa memberikan presentasi istilahnya. Ketika dengan materi yang sama, pengulangan, 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 pasti pada titik tertentu itu akan sudah istilahnya nggak butuh materi itu, sudah di atas ini ya, sudah di luar kepala dan tinggal memainkan intonasi aja. Mau dibikin yes, seperti apa ini? Ibarat kalau di musik mau dibawain versi dangdut kah, jazz kah, atau pop kah, mungkin akan seperti itu. Padahal sebenarnya mainnya sama, lagunya di situ. ya, Gitu. ya, betul, Jadi betul, betul. ulangi, 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 ulangi. Itu aja sih. Oke, oke. Jadi kita mau nggak mau segeralah mulai untuk live atau tampil video, karena kalau kita nunda-nunda, kapan lagi begitu kan? Dan Betul. iya betul, iya benar, grogi nggak pede. Nah ini dijawab oleh yang bersangkutan yang bertanya. Betul, perlu latihan, dan latihannya benar-benar di depan kamera dan live gitu. Iya. Nah, sebab saya punya pengalaman kalau kita latihan di depan kamera tanpa live, ya kita akhirnya terputus-putus. Oh ganti, saya salah, kurang enak nih. Nah akhirnya kita nggak mulai-mulai gitu. Lebih baik bisa ya langsung mulai agar kita terlatih seperti itu. Nggak apa-apa kok, gugup-gugup dulu, belepotan dulu, sambil membaca situasi, sambil belajar. Kayak gini misalnya, awal-awal dulu juga waktu awal-awal belum ada kayak gini nih, Mas Pras, aduh live itu gimana ya, Instagram ya, mungkin bingung kan ya ngomongnya apa. Iya. Tapi kalau sudah terbiasa mungkin akan lebih santai lagi, seolah-olah kita berbicara langsung dengan orangnya, bisa langsung menyapa, ada Erni, ada Marsha ini, halo selamat malam Marsha. Kan akhirnya seperti itu. Jadi kita Iya. membentuk atau membangun sebuah apa namanya, kedekatan emosional Yes, juga. yes, Begitu. betul, betul, betul banget. Oke, luar biasa. Wow, nggak sudah ya, sudah lebih dari Oh iya ya? 45 menit. Ya, luar biasa. Wow. Oke, Berarti harus ada sesi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih. betul, betul, Dengan betul, catatan betul. jaringan dipastikan oke dulu ya. Nah, ya, ya, ya. Oke. Iya. Oke, baik. Yes. Untuk mungkin ada ini kalau istilahnya apa namanya, closing statement. Nah, kira-kira Ini gimana nih? balas dendam nih kayaknya ya, Mas Pras, biasanya Ivana yang suruh. Ini mengandung balas dendam ya. Yang tadi juga sentilan-sentilan loh. Kalau gak dimulai dari sekarang, kapan live-nya? Kapan Iya, bikin videonya? Itu kayak bukan disentil lagi, digampar tuh Mas Pras. kapan bikin Sekarang kontennya, closing Mbak statement. Ivana? Iya. Kapan kita ngopinya? Setelah itu kita bikin konten. Siap, 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 Mantap ya. siap. Insya Allah. Jadi Oke. kalau closing statement atau ini aja ya buat teman-teman mau yang mau coba live atau yang mau coba berbicara di depan kamera atau apapun itu judulnya berbicara, apalagi yang tujuannya adalah untuk menjual atau memperkenalkan produk, untuk meningkatkan followers juga atau semua hal yang positif itu, yang pertama tadi belajar dulu pastinya. Belajar aja dulu. Apa nih? Kalian mau menyampaikan apa sih? Belajar aja dulu, cari materinya yang matang, praktekkan sesering mungkin. Kalau merasa gugup nih pertama kali nyoba pasti banyak salah. Di luar sana semuanya juga memulai seperti itu. Kemudian pasti teman-teman akan bisa menguasai karena sudah terbiasa. Begitu. Oke. Mantap, thank you banget. Wah, ini apa namanya, saya banyak sekali yang saya terima, dan sebenarnya ada beberapa hal yang aku juga nggak tahu, oh bisa begitu ya, ternyata ada sebuah teknik atau mengetahui minat kita seperti apa, terus untuk flashback 5 tahun ke belakang, terus kalau kita berbicara, kalau kita grogi ternyata bisa diplesetkan biar nggak kelihatan memalukan. Nah, seperti itu. Kalau saya biasanya saya ulangi lagi itu, saya nggak ada yang menghubung atau lupa, dan itu thank you banget.
Yes, jadi menambah perbendaharaan kata lagi, improvisasi itu bisa kita lakukan dengan memperkaya kata-kata atau perbendaharaan kata kita. Itu kita Iya. pasti akan kelihatan oke terus. Oke, thank you banget. Yes, Oke, baik. Mas Pras. Thank you sekali lagi. Terima kasih Mbak Ivana. Sampai Siap. jumpa di lain waktu. Insya Allah kita bisa ketemuan offline. Ya, thank you. Amin. Ya, Terima kasih Mas Pras. Thank you teman-teman yang udah terima kasih gabung di teman-teman mana juga. aja. Thank you Ya, semuanya ya. mari. Sehat selalu. Mas Amin, Pras sehat amin. selalu. Thank you. Yo, Oke. assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam.